Halo teman-teman, kita jumpa kembali setelah sekian lama belum ada materi baru. Kali ini saya akan memperkenalkan library Telegram untuk Google Apps Script yang terbaru, yakni versi 2 yang baru dirilis kemarin ya. Di blog sudah saya masukkan ya. Ntar kita tampilkan, ini dia. Klak ya. Ini versi localhost ya, tapi sebenarnya di blog online sudah dipublish. Oke. Kita gedein dulu karena kemarin ada yang komplain, "Bang, tulisannya kekecilan." Oke, kita gedein sekarang. Saya sendiri sekarang tidak menampilkan gambarnya ya. Oke, kita gedein ke 133%. Oke, masih kurang gede kah? Saya pikir sudah cukup ya, udah gede segini ya. Ini Telegram library versi 2 ya. Kenapa kompatibilitasnya sekitar 90%? Jadi bagi teman-teman yang menggunakan Telegram library versi pertama bisa menggunakan versi yang kedua ini, mestinya tidak akan ada kendala. Kalaupun ada kendala nanti silahkan didiskusikan ya. Ini saya buat lebih rapi tulisannya, metodenya juga, metodenya sudah lengkap, kemudian banyak utilitas, lebih secure, nanti akan kita bahas di tutorial ini ya. Oke, langsung saja kita akan membuat bot HaloBot gitu ya. Kita kasih judul HaloBot ini ya, HaloBot ya. Kita buat. Bagi teman-teman yang baru mengenal bot Telegram, jangan khawatir, di tutorial ini saya kasih nama GAS201, artinya adalah teori membuat bot Telegram menggunakan Google Apps Script untuk library versi kedua, dan ini adalah tutorial dimulai dari awal, yakni 01 ya, makanya disebut proyeknya HaloBot ya. Kita mulai dari awal saja, tapi meskipun dari awal, library kedua ini akan selalu kita pakai di materi-materi berikutnya. Jadi pastikan teman-teman yang masih menggunakan library yang versi pertama pelan-pelan diupdate atau diupgrade menjadi library versi kedua. Oke, kita mulai langsung dari awal ya. Mulai dari awalnya dari mana? Mulai lagi dari pembuatan bot father ya. Kita mulai saja, kita buat biar tidak kecampur dengan bot-bot yang lain. Maka di sini saya pengen bikin bot baru ya, bikin bot baru. Bikin botnya di mana? Di bot father bapak bot ya. Pastikan di bot father yang kita klik adalah yang bertanda centang biru ini ya, centang biru. Artinya bot ini sudah verified dari Telegram ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat bot. Caranya adalah new bot ya. Klik yang ini tadi, klik new bot. Oke, kita kasih nama apa? Kita kasih nama misalnya Indonesia Belajar Membuat Bot. Wih, namanya panjangin aja nggak apa-apa, biar tidak ada yang sama ya, biar tidak ada yang kembar. Kemudian nama username-nya ya, username ini tidak boleh ada spasi atau karakter khusus, maka kita samain aja Indonesia Belajar Membuat Bot, nyambung semuanya. Oke, nah, enter. Bread, ini dia sudah selesai. Yang penting adalah token botnya ya, token. Kalau teman-teman bertanya yang mana tokennya, lihat di YouTube ini, lihat di video ini ya. Ini adalah tokennya yang akan kita pakai. Udah cukup segini dulu. Kalau kita mau develop bot di awal-awal cukup ya. Selanjutnya mari kita buat botnya, kita buat scriptnya ya. Teman-teman jangan menganggap ketika sudah bikin bot begini botnya bisa langsung jalan. Jawabnya tidak bisa. Tidak akan jalan botnya karena tidak ada programnya. Ini hanya proses administratif mendaftarkan bot. Oke, kita lanjutkan membuat scriptnya, kita lanjutkan membuat engine-nya.
teman-teman bisa menggunakan Google Apps Script ya. Oke, buka Google Drive-nya ya. Di sini saya siapkan biar tidak ribet ini ya. Saya bikin folder baru namanya di Google Drive ini GAS2, artinya Google Apps Script untuk bot Telegram menggunakan library versi kedua. Oke, jadi masih kosong. Kita bikin baru, ini masih 100% ya, kita gedein, nanti khawatir ada yang komplain lagi. Jebret, udah makin gede ya, udah gede, sudah jelas. Kalau kurang jelas lagi, di zoom di videonya, jangan menggunakan 144p, tontonnya pakai 720p ya. Oke, lanjutkan, kita klik baru, kita klik lainnya, kemudian kita klik script Google Apps ya, script Google Apps atau bahasa Inggrisnya Google Apps Script, tinggal dibalik aja. Silakan disesuaikan yang menggunakan bahasa Inggris ya. Di saya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita klik. Kita tunggu sampai selesai. Proyek ini berjalan pada HelloBot. Kita bikin HelloBot. Di tutorial yang menggunakan library ke versi kedua ini, kita kasih nama dulu. Indonesia Belajar Membuat Bot. Panjang namanya ya. 4 kata. Indonesia Belajar Membuat Bot. Lanjut, klik OK. Terus kita bikin masih saving, tunggu dulu teman-teman, kita tunggu dulu saving proyek. Oke, sudah selesai. Langkah berikutnya kalau ngikutin materi di blog adalah kita masukkan library-nya. Bagaimana cara masukkan library-nya? Kita copy dulu ID-nya, kita copy ID-nya ya, kita copy ID-nya ke sini. Kita masukkan ke sumber daya, kemudian pustaka. Oke, di sini kita paste atau paste di tulisannya Kilap Jawa, paste bukan paste ya, jangan tertawa ya, paste, kita paste, kemudian kita add ya. Kemudian di sini tulisannya Telegram, sudah benar ya, library Telegram. Kemudian versinya pilih yang terbesar angkanya. Saat dibikin tutorial ini menggunakan versi 5, tapi nanti kalau ada update gunakan versi yang angkanya paling gede. Oke, pilih nomor 5. Kemudian identifiernya menggunakan Telegram, jangan diganti-ganti. Kalau ini salah nanti programnya juga salah, juga ngaco ya. Ini biarin aja, kita ketik, kita biarkan Telegram tulisan, kita simpan. Oke, sudah selesai. Ini kita bersihkan saja biar bersih, enak dilihat. Simpan. Oke, berikutnya kita bikin file script baru. Oke, kita bikin file script baru. Masuk file baru, kemudian file script ya. File script. Cepat. Kita kasih nama proses. Jebret. Oke, jadi ada dua, kode GS dan proses GS. Yang proses GS kita hapus juga, kita bersihkan aja biar bersih ya. Kode GS, proses GS. Oke, masuk ke kode GS. Kita lihat tutorialnya. Ingat teman-teman, di sini bagi teman-teman yang baru belajar, saya tekankan yang baru belajar, terutama yang belum pernah membuat bot sama sekali. Belajarnya adalah belajar pertama adalah belajar copy paste. Oke, belajar copy paste. Teman-teman tidak dituntut untuk mengerti baris tiap baris kodenya, cukup copy paste. Oke, yang kedua ikuti perintah ya, ikuti perintah. Oke, yang pertama adalah copy paste. Nah, belajar copy paste ya, ikutin perintah. Ini ikuti perintah, yaitu copy paste ya, copy paste. Pertama, file pertama bertujuan inisiasi untuk handle get atau post. Kita copy ya, kita copy semuanya sampai sini. Jebret ya. Itu saja yang dibutuhkan untuk bot berjalan. Jadi yang dibutuhkan aja kita copy. Ctrl C, copy ya. Copy. Oke, dipaste di sini. Jebret ya. Kemudian kita simpan.
simpannya di mana? Ini ya, tombol disket, ini atau Ctrl S. Kalau teman-teman nggak melihat saya menekan ini, berarti saya menekan Ctrl S. Klik ya, saving. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, teman-teman, adalah ikuti perintah, yaitu isikan token dari bot father, di Bapak bot ya. Isikan. Yang mana tokennya? Yaitu yang tadi pertama kita buat. Nah, tadi ini dia. Nih kita copy ya dari angka 1225 sekian sampai JMA ini. Copy ini kalau kurang panjang, ya kena panjang dikit. Nah, ini pas ya. Sampai JMA. Bread. Kita copy selected text ya. Bread. Kita paste di sini. Ingat, di paste di sini masih ada tanda petik duanya di depan dan di belakang. Jangan hilang ya tanda petiknya. Ini artinya string. Oke. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Nah, kemudian kita jalankan fungsinya. Kali ini kita jalankan fungsinya. Yang kita jalankan adalah fungsi simpan token ya. Fungsi simpan token. Lihat ini. Klik, kemudian kita klik ini ya, klik tombol running atau jalankan. Ceklak. Nanti akan keluar permintaan otorisasi. Permintaan otorisasi, kita review permissionnya. Kemudian kita tunggu. Nah, kita pilih email yang kita pakai ya, yang kita pakai sekarang. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, program tidak jadi jalan ya. Jadi klik lanjutkan. Kemudian kita klik yang paling bawah ini, buka Indonesia Belajar Membuat Bot. Walaupun tidak aman, lanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, tidak jadi jalan. Ya. Oke. Kemudian kita klik izinkan ya. Izinkan. Oke. Create running function simpan token. Oke, sudah selesai. Simpannya sudah apakah token sudah berhasil disimpan? Kita cek teman-teman ya. Caranya adalah cek token. Kita jalankan cek token ini ya, fungsi cek token. Oke, kita lihat cek tokennya apakah sudah ada. Ceklek. Oke, tampilkan log. Harap tunggu. Nah, ini dia ya, token berhasil simpan, dan ini adalah tokennya. Belakangnya adalah BOD9JMA. BOD9JMA. Oke. Berarti tokennya sudah jalan. Kita tes lagi sekali lagi. Bener nggak jalannya, kita hapus saja ini ya. Kita hapus. Kalau sudah jalan, kita hapus semuanya. Oke, kita hapus di sini. Oke. Kita hapus. Mana tombol? Ini dia. Oke. Sebentar. Hapusnya sih. Oke, sampai di sini ya penghapusannya. Bread, kita hapus. Udah bersih ya. Kita simpan lagi. Kita simpan. Bread. Oke. Udah selesai. Setelah ini langkah berikutnya, kita masuk ke file proses. File proses ini masih kosong. Kita copy prosesnya. Ya, ini dia ya file proses. Berisi proses alurnya untuk menangkap get dan post. Nah, copy lagi teman-teman ya. Ingat, belajarnya ngikutin perintah, yaitu copy dan paste. Oke, kita paste di sini. Udah. Oke, kita Ctrl S atau simpan. Terus kita lanjutkan di materinya. Disuruh copy lagi, kemudian tambahkan di bawahnya, yaitu fungsi untuk memproses pesan. Ini adalah proses untuk fungsi proses pesan ya. Copy sampai bawah sini ya. Kemudian Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian kita paste di bawahnya sini. Klik Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, ini dia. Sudah, kita Ctrl S atau simpan. Sudah ya. Selanjutnya cukup segini aja. Copy paste-nya sederhana sekali.
Terus kita deploy proses berikutnya. Nah, deploy, cara deploynya bagaimana? Publikasikan, terapkan sebagai aplikasi web. Oke, jebret. Nah, setiap kali ada perubahan coding nanti jangan lupa di deploy baru. Klik new ini, kemudian kita kasih keterangan. Pertama tes misalnya ya. Kemudian yang jangan lupa siapa yang boleh mengakses aplikasi ini. Ini harus diubah ke anyone even anonymous. Siapa saja walaupun kita tidak mengenalnya. Oke, kita deploy. Jebret. Oke. Selanjutnya ini adalah URL hasil deploy-nya. Ini yang paling penting kita copy ya. Kita copy, Ctrl C atau klik kanan copy. Oke, kita oke. Kemudian langkah berikutnya masuk ke kode ya. Nah, kita masuk ke langkah ketiga ini. Setting webhook, artinya menghubungkan kode yang kita bikin sampai deploy tadi ke bot Telegramnya. Ingat, kita masukkan ke sini ya. Isi dari URL hook kita paste. Ingat masih ada petiknya ya. Petiknya masih mengapit petik 2-nya. Jadi jangan dihapus petiknya. Oke, kita simpan. Klik. Simpan. Kemudian kita jalankan set webhook ini. Kita jalankan. Klik. Running set function set webhook. Oke. Sekarang kita tampilkan ya. Hooknya mana? Belum muncul. Set webhook. Kita ulangin lagi set webhook. Oke, set webhook. Jebret. Kita tampilkan lognya. Tidak nongol sekarang. Kalau kayak begini teman-teman, kalau seperti ini kita cek lagi, kita lihat fungsinya. Ini ada get webhook info ya. Kita cek di get webhook info. Kita copy di sini, paste, simpan, kita jalankan set get webhook info. Jebret. Lihat lognya, belum ada log, suruh nunggu. Nah, ini dia IFFY. Oke, nah berarti ya IFFY ini ya, IFFY. Oke, berarti sudah jalan ya, hooknya sudah berhasil. Kalau sudah berhasil di setting webhook ini boleh dihapus, di semuanya boleh dihapus. Ini juga boleh dihapus. Bersih. Codingnya sederhana sekali ya. Jadi cuman begini coding. Hapus kembali lagi. Oke. Jadi cuman nomor 0 permulaan aplikasi ya. Kemudian pengambilan dan pemasangan token udah ya. Nah, harusnya programnya ini sudah jalan. Oke, mari kita lihat ke Telegramnya. Oke. Indonesia belajar membuat bot. Kita klik masuk ke botnya ya. Nah, ini dia ya. Kemudian kita klik start. Klik. Nah, halo, perkenalkan, saya ini bot dibuat dengan Gas Library versi 2. Kita lihat di proses ini ya. Kita minimize, kita kecilin, kita biar seberangan jadi bisa saling melihat. Kiri kanan, kiri kiri. Ini kita kecilin dikit. Oke. Ini ya. Kita lihat di proses. Nah, ini dia. Jadi ketika ngeklik start, maka yang muncul adalah halo, perkenalkan, saya ini bot. Ini juga dibuat dengan gas. Ini dia ya. Terus yang berikutnya, kalau kita ngeklik ping, maka jawabnya adalah pong. Oke. Kita klik ping, pong. Terus kita tes dengan cara memodifikasi botnya ya. Misalnya kalau kita klik ping, dijawab masuk Pak Eko gitu ya.
Kita jawab masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ini markdownnya kita ganti, nggak usah. Biarin. Masuk Pak Eko. Nah, setiap kali terjadi perubahan begini, teman-teman harus deploy ulang. Walaupun sudah disimpan, perubahan ini tidak ngefek. Ini sudah kita simpan ya, tapi belum dideploy. Kita tes, ping. Ternyata bot masih menjawab pong ya. Biar berubah bagaimana? Kita deploy ulang. Publikasikan, terapkan sebagai aplikasi bot, kemudian project version kita klik new. Kita kasih keterangan jadi jawaban pong misalnya ya, jawaban ping. Kita jawaban ping, kita update. Udah keluar versi 2, kemudian baru botnya dites lagi. Ping pong masuk Pak Eko. Nah, udah bener ya saudara-saudara, sudah bener teman-teman sekalian. Jadi begini cara membuat HaloBot. Bot versi pertama yang paling sederhana. Teman-teman silahkan sesudah botnya jalan seperti ini, teman-teman boleh memodifikasi, boleh dipelajarin sedikit-sedikit apa arti ini, apa arti itu, kemudian secara proses. Yang paling penting adalah proses ini ya, karena ini adalah inti programnya. Teman-teman silakan proses per proses ini dipelajarin. Ketika ada pesan masuk, kemudian mendeteksi message text dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, segitu saja materi kita untuk yang pertama, yang paling dasar dari materi library Telegram versi kedua ini. Untuk berikut-berikutnya kita akan tetap menggunakan library versi kedua ini. Bahkan teman-teman yang masih menggunakan versi pertama, saya sarankan untuk diganti ke versi yang kedua ini. Kalau nanti error-error, ya nanti dibenarkan. Oke. Begitu saja, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan tulis di kolom komentar, baik komentar di YouTube, komentar di blog, atau kalau yang paling cepat menjawab adalah komentar yang ada di grup Bot Indonesia. Silahkan teman-teman bergabung di grup Telegram Bot Indonesia. Di situ sudah ada ribuan programmer dari seluruh Indonesia atau bahkan dari luar negeri. Teman-teman bisa langsung bertanya, berdiskusi di situ. Nggak usah malu-malu ya. Semuanya berawal dari newbie. Jadi jangan merasa dirinya newbie maka malu bertanya, kemudian malah privat atau jafri. Oke, teman-teman, terima kasih. Jika teman-teman mendapatkan manfaat dari tutorial atau materi ini, silakan klik jempolnya atau klik like, atau dislike juga tidak apa-apa juga sih. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Ada pertanyaan, silakan.